Kemarin waktu Capres Koalisi Indonesia Maju bertemu relawannya, lah nyebut urutan presiden kok ya lupa. Wes nggak bisa ditutupi lagi, usia tidak bisa bohong. Ini dia info terkini Widya. Presiden kedua, saya juga kenal dekat Pak Habibie. Kenal? Nggak percaya lagi? Tanya itu Pak Ilham putranya. Saya juga sering makan siang sama Pak Habibie. Presiden ketiga, ketiga Pak Habibie. 9 hari lagi itu usia Pak Prabowo genap 72 tahun. Ya, 72 tahun. Teman-teman itu tidak salah untuk dengarnya. Saya juga tidak salah bicara. Faktanya memang begitu. Monggo dicek di internet. Lah maunya berapa usianya? 60 tahun? Atau 53 tahun? Saat hadir di relawan setia Job Prabowo, bicara soal kedekatan dengan semua presiden Indonesia. Tapi kalau lihat dia ada di podium, kan itu sembari baca. Kok ya bisa terlupa ya? Apa penulis naskahnya ya keliru? Pak Habibie disebut sebagai presiden kedua Indonesia. Padahal penyebutan Pak Habibie itu setelah dia cerita digendong-gendong sama Pak Karno. Meski zaman Pak Karno jadi presiden, usia Pak Prabowo masih cilik, masih kecil. Tapi siapa angkatan Pak Prabowo yang sekarang masih aktif? Aktif di politik maksudnya. Ya ada Pak Luhut, Pak SBY, Pak Wiranto. Nah, adakah mereka yang merasa masih layak jadi presiden? Itu baru bicara di depan relawan loh. Dalam pertemuan meski formal tapi santai. Kalau di rapat serius, gimana dong? Yang alpa-alpa, yang lupa-lupa, atau tidak ingat, begini ya repot. Secara umum, kita pahamlah, rata-rata orang Indonesia usia 60 biasanya sudah tidak dipakai memikir hal-hal berat. Usai pensiun ASN kita saja 58 tahun, guru yang bisa 60 tahun. Malah, kata beberapa teman saya yang orang tuanya ASN, termasuk orang tua saya, pengen usia pensiun dikembalikan ke 55 tahun. Sudah merasa lelah bekerja, pengen momong cucu, menikmati hari tua, atau fokus meningkatkan ibadah setelah lebih 30 tahun untuk bekerja. Memang ada orang usia di atas 70 tahun yang masih suka kerja, masih mau berpikir, masih mau berolahraga berat. Tapi itu hanya orang-orang tertentu, tidak semuanya. Ada yang tetap bekerja dan berpikir karena hobi, atau di rumah bingung mau ngapain. Ada juga yang kalau pensiun, dia nggak dapat uang pensiun bulanan wong, dia bukan ASN, makanya tetap bekerja. Ada yang hidupnya sendiri, daripada berhenti kerja malah tertekan, macam-macam lah alasannya. Kadang pula ada yang masih tetap bekerja di atas usia 65 tahun. Soalnya bebannya masih tinggi, cicilannya sih akeh, atau ambisinya masih di ubun-ubun, susah dihentikan. Nah, untuk Pak Prabowo ini sudah kalah di 3 pilpres, meski yang tahun 2009 sebagai capres. Faktornya apa? Orang bisa menyimpulkan beragam. Yang jelas, masih banyak generasi di bawahnya yang sudah siap menggantikannya. Pak Jokowi itu usianya terpaut 10 tahun lebih muda dari Pak Prabowo. Pada wartawan waktu ditanya tentang isu jadi ketua umum PDI Perjuangan saja, beliau menolak, pilih kembali ke Solo, pilih pensiun. Yang bisa kita petik dari yang dijelaskan Pak Jokowi, kita harus tahu kapan saatnya bekerja, kapan saatnya mengabdi, berbuat untuk negara ini. Dan kapan saatnya kepemimpinan diteruskan generasi di bawahnya. Banyak loh mantan capres yang hanya maju sekali saja. Bu Mega 2 kali, sesudah itu ya enggak nyapres lagi. Pak Wiranto, Pak Amin Rais, Pak Yusuf Kala,
Pak Hamzahas pernah juga jadi capres, tapi ya cuman sekali saja mereka mencoba. Kebetulan 4 nama itu maju bareng di tahun 2004, kecuali Pak Yusuf Kala jadi capres di 2009. Itu menandakan apa? Mereka semua tahu diri, sadar diri, mengukur dengan kebenaran, kapan mencoba bertarung dan kapan waktunya untuk tidak nekat bertarung. Sebagai Muslim dan orang Timur, ngerti mengenai batasan-batasannya. Apakah mereka tidak merasa mereka bisa lebih baik dari presiden yang terpilih? Pasti ada di sisi di mana mereka lebih baik dari yang menang pilpres. Namun kan pilihan rakyat itu menandakan rakyat menghendaki siapa, ya harus diterima. Apa terus menyalah-nyalahkan rakyat akibat keliru memilih? Tidak sama sekali. Sebut saja di tahun 2009, waktu Demokrat kadernya yang menjabat menteri dan petinggi partai banyak terkena kasus korupsi. Apa capres yang kalah lalu komplain? Kan tidak ada. Kembali lagi ke soal Pak Prabowo. Yang jadi pertanyaan mendasar, apa sih sebenarnya yang membuat dirinya tak henti-henti pengen jadi presiden? Kurang cukupkah harta yang dimilikinya sekarang? Apakah presiden yang mengalahkannya lebih buruk dibandingkan bila dia jadi presiden? Tidak adakah capres lain di pilpres tahun depan yang kemampuannya paling tidak setara dirinya atau apalah? Kita butuh tahu kenapa sih Pak Prabowo masih ngotot, masih pengen jadi presiden. Sementara kondisi dirinya berbeda dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Perlu kita lihat juga, orang-orang di sekitar Pak Prabowo adakah yang pernah mengingatkan, minimal memberi masukan. Ya walaupun pesimis ada yang berani untuk berpikir ulang, benarkah masih tidak mengukur diri untuk jadi presiden? Yang perlu difahami, saat orang jadi presiden, jangankan membayangkan enaknya saja atau keuntungan buat kelompoknya. Lah urusan pribadi mesti siap ditinggalkan. Apa Pak Prabowo merasa justru dirinya adalah satu-satunya capres yang tidak punya beban keluarga? Anaknya, Mas Didit, sudah mandiri hidup di luar negeri. Istrinya juga sudah tidak bersama. Sementara Pak Anies dari 4 anaknya yang sudah berkeluarga baru 1. Jadi masih nanggung 3 anak lagi. Pak Ganjar juga masih ada Mas Alam yang kuliah di UGM. Apa Pak Prabowo tidak menimbang pula bila melepas Gerindra setelah jadi presiden? Wong sejak ketua umum Gerindra wafat, dia jadi ketua umum sekaligus ketua Dewan Penasehat, rangkap jabatan yang menunjukkan di partai Gerindra itu sendiri tidak demokratis. Apa jadinya bila terpilih jadi presiden? Bisakah dia memisahkan antara urusan negara dan urusan partai? Jabatan atau amanah menjadi presiden itu bukan privilege, melainkan tanggung jawab. Pak Prabowo juga masih jadi pembina serta ketua di HKTI, KTNA, IPSI, INKUD, dan mungkin banyak lainnya. Tidakkah jabatan itu dilepas sebagai bentuk kaderisasi? Makin lama orang menjabat bukan menunjukkan seseorang itu hebat, justru malah menunjukkan kegagalan dirinya melakukan kaderisasi di organisasi yang dipimpinnya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya